Tengah jam orang puasa. Oke. Kalau sing nafsu iki nyut-nyutan. Ya monggo yang teman-teman betul cuma yang laki-laki monggo. Wah, kok di sini lagi di musuh ya? Nah, Masih. ada yang mau tanya lagi monggo, yuk. Senang berdiri masan. Yang mas-masnya yang pojok monggo silakan yang mau tanya silakan disampaikan. Tutup dulu. Yang belakang Aduh. Ada yang belakang. yang belakang ada. Saya niat takon kae. Sino kono mangan oke, bar takon lho. Yes ya. Monggo silakan Ke tengah, Mas, ke tengah. silakan agak ke tengah Mas ya. Nah, Ya, silakan bisa diperkenalkan nama dulu. Monggo Mas. Ya, monggo mriki. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Yusril dari Kudus. Izin bertanya terkait statement tadi segala sesuatu itu diciptakan secara berpasangan itu. Tapi saya tuh pernah baca kitab Al-Ulama Al-Muzzab. Itu banyak ulama yang mementingkan ilmu daripada zawaj menikah. Nah, yang pertama itu, terus yang kedua itu ada tren terbaru untuk wanita karir, bahwasannya perempuan untuk menikah itu tidak harus punya anak atau dikenal dengan child free. Itu menurut Gus Rifil gimana? Terima kasih. mau nikah dari Mas. Oh, mau nikah. Pantes. Nah, kita ya, Mas. Jangan. Aku Gus, nikah saking kata Kudus. Kowe Rembang Kudus jadi foto pesantren kampung kecuali Semarang. Saya tanggapi ya. Jadi kaitan ternyata bahkan bahasanya gitu ya, ada yang agak nyentil juga. Ternyata banyak loh ulama yang jomblo sepanjang hayat gitu. Ya. Jadi gini. Mohon maaf saya sampaikan, kalau Anda bacanya detail nggak Mas? Kitabnya udah mau khotam berapa kali? Sampun khotam ya, insya Allah baca kitabnya ya. Belum cuma baca sekilas. Oke, terima kasih. Terus kita, teman-teman masih ingat nggak kalau kita belajar fikih di bab paling belakang itu ada bab namanya bab untuk memerdekakan budak. Ya. Jadi dulu itu ada budak. Budak itu apa kata sayyidnya? 100% milik sayyidnya. Oke, bisa diterima. Maka kalau kita lihat dalam surah An-Nisa pun dikatakan ada itu. Kalau dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah ya. Singkatnya seperti ini bahwasanya perempuan yang mukmin, seorang perempuan berarti muslimah itu lebih bagus untuk kamu nikahi. Ya. Dibandingkan seorang perempuan yang ahlul kitab atau non muslim. Tapi ahlul kitab ini lebih bagus dibandingkan seorang budak. Bisa diterima? Oke. Ngeten. Sebelum saya jawab, teman-teman sudah tahu sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Istrinya ada berapa? Ya, oke. Ibunya Nabi Ishak satu, Siti Sarah. Ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar. Siti Sarah ini cantik sekali. Suatu ketika Nabi Ibrahim melakukan perjalanan masuk satu negara tertentu. Kalau dulu negara itu daerah ya, yang mana rajanya itu tergila-gila dengan perempuan cantik. Ya. Ketika masuk di situ opsinya dua. Kalau yang masuk di situ perempuannya cantik dan rajanya tertarik, opsinya dua. Kalau perempuan itu datang dengan bapak atau kakaknya atau adiknya, saudara perempuannya, maka laki-laki ini dimuliakan. Oke. Ketika datangnya dengan suaminya dibunuh. Yang terjadi apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ditanya menjawab, siapa ini? Nabi Ibrahim menjawab, ini saudara perempuan saya. Dalam hatinya seiman. Oke. Kembali ke tadi yang saya bilang di awal, kalau semua nabi itu maksum, berarti Nabi Ibrahim berdosa dong berbohong ini. Benar enggak? Satu ini. Kedua, ketika beliau menghadapi Raja Namrud yang memenggal seluruh
berhala, disisakan satu yang bilang, kok nuduh saya? Tanya aja berhala yang paling gede itu. Ya, Raja Namrud bilang, loh kamu kan tahu berhala itu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, kok suruh tanya. Itu kan sebenarnya juga skakmat juga. Terus dibalas sama Nabi Ibrahim, lu udah tahu nggak bisa apa-apa, kenapa kamu sembah? Yang akhirnya dibakar itu. Berarti bohong nggak nih? Perspektif yang mengatakan bohong berarti bohong, dosa. Oke, maka semua nabi meskipun melakukan dosa kecil, meskipun dalam perspektif yang lain semua nabi itu maksum tidak berdosa, nabi selalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, awake dhewe saben dina nglakoni dosa belas ra ngrasa dosa. Oke. Nah, kemudian singkat cerita, dalam perspektif yang lain mengatakan Nabi Ibrahim ketika menjawab seperti itu tidak berdosa karena mengatakan saudara seiman. Oke. Nah, kemudian Siti Hajar ini dibawa ke kerajaannya, di kamarnya. Dipaksalah mau untuk berhubungan badan. Wakilah setiap 3 langkah, wakilah setiap 7 langkah sebelum nyampe ke Siti Hajar, seorang raja yang gila perempuan ini jatuh. Agak banyak ini penjelasannya. Oke. Singkat cerita akhirnya dia bilang, sudah, saya takut sama kamu. Kemungkinan cuma 2. Kalau kamu nggak malaikat, kamu ini setan. Saya takut sama kamu. Ya. Udah, kamu pergi sana sama saudara kamu. Sebagai permintaan maaf saya kasih 1 budak perempuan untuk kamu. Siapa namanya? Siti Hajar. Oke, sampai sini paham? Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim dan Siti Saroh ini kan bertahun-tahun belum punya keturunan. Kemudian suatu ketika malam hari ada tamu, Kanjeng Nabi Siti Saroh dibangunkan. Nabi Ibrahim menanyakan, ada apa yang bisa kita makan? Oh, ada tamu di depan. Tengah malam itu. Wakilah sepertiga malam, wakilah tengah malam. Dijawab, tidak ada yang bisa kita hidangkan, ya Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi ternaknya di belakang rumah, disembelih dewe kewane, dicacah-cacah dewe, disiapkan, dimasak dengan istrinya dan juga itu budaknya. Pokoknya disiapkan lah ya, disajikan ke malaikat tadi. Malaikat bilang, saya nggak bisa makan karena saya malaikat gitu. Sebelumnya belum ngaku. Corok sampean tengah wengi golek mangan terus tamune ngomong ora iso mangan, orang ajar kali. Nah, ini menandakan apa? Kisah ini menandakan apa? Nabi Ibrahim ini nabi yang sangat memuliakan tamu. Termasuk ikramul dhuyuf itu, makanya ketika kita ada tamu memuliakan sebaikmu, ini termasuk akhlak yang baik, ganjarannya luar biasa. Saya malaikat, saya tidak bisa datang, saya datang ke sini untuk membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Nanti kamu akan diberikan keturunan. Oke. Ternyata kersane Gusti Allah. Siapa dulu yang hamil? Siti Hajar terlebih dahulu. Oke. Beberapa riwayat akhirnya mengatakan dinikah. Ya. Setelah dikasih hadiah dinikah itu. Karena Siti Saroh merasa belum mau memberikan keturunan, yaudah ini ada Siti Hajar, dinikah aja sekalian gitu loh. Dari riwayat yang lain statusnya masih tanpa ada ini. Oke, ini saya jelaskan dulu ini dari beberapa literatur, agak panjang memang. Lah terus kadang nek sampean Idul Adha, ketika khotibnya bilang dalam sholat Id, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan berat hati membawa anak yang dicintainya ditunggu bertahun-tahun, Ismail disembelih sendiri gitu. Terus kemudian dibawa ke padang pasir. Kadang mikir enggak? Kayak wah ternyata kayak enggak berperi kemanusiaan sekali gitu. Ini dalam perspektif apa? Coba kalau kita lihat dalam perspektif wanita, coba kira-kira sampean istri sah, kemudian ada istri muda atau bahkan pembantumu sing kon ngerabi bojomu ternyata hamil dhisik. Kira-kira nak sak omah tiap dino makan hati enggak? Makan hati ya. Ya karena Siti Saroh ini seorang perempuan yang rajin beribadah, akhirnya Allah memerintahkan itu, ben bojomu sing iki ora loro ati terus. Toh nanti juga akan diberikan anak. Itu loh, Nabi Karena kalau tidak seperti itu tidak akan ada Nabi Muhammad. Karena dari Nabi Ismail ini kemudian
yang lahir keturunan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim kan berdoa di situ, jadikanlah tanah ini yang penuh keberkahan dan sebagainya itu. Ya cerita air zam-zam dan sebagainya itu ya, sa'i akhirnya dari perjuangan itu. Oke. Terus kemudian masih lanjut ya, ini cuma gambaran saja. Terus kemudian ke ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu salafus sholihin ini keinginan belajarnya luar biasa. Tidak ada hari tanpa belajar, tanpa mengajar. Dalam beberapa riwayat bahkan ada seorang ulama yang bahkan ke toilet pun baca kitab. Loh kan nggak boleh. Ya ada PP baca kitab. Teknisnya nggak seperti itu ternyata. Apa? Beliau meminta budaknya untuk membacakan kitabnya di luar. Sorogan berarti. Budaya pinter karena sering diajar bareng. Beliau di dalam salah. Itu nasab, itu rofa, itu jar, itu jazm gitu. Tajwidnya langsung. Ya. Bacaan harokatnya. Ya. Terus ada lagi yang menganggap menikah itu mengurangi waktu saya untuk beribadah, menikah itu mengurangi waktu saya untuk belajar. Oke, saya terima. Tapi mereka kan punya budak. Kebutuhan biologisnya disalurkan lewat budak. Yang perempuan tentunya, bukan yang laki-laki. Ya, coba jenengan baca lagi kitabnya Mas ya. Jadi ada beberapa yang memang sama sekali tidak tertarik dan bahkan tidak ada kecenderungan untuk menghabiskan waktunya untuk menikah sama sekali. Bahkan tidak tertarik untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Tapi ada juga yang tidak menikah tapi memenuhi kebutuhan biologisnya dengan apa? Budak yang halal statusnya untuk sayyidnya. Saya terima. Atau mohon maaf ini, tapi saya khawatir yang ini nanti dibuat pegangan buat jomblo-jomblo ini. Pripun niku, guys? Saya contohkan laki-laki aja ya, yang sudah menikah gitu ya. Iya. Kalau nanti jomblo-jomblo soalnya bahaya. Jadi gini, mohon maaf untuk yang belum menikah, ini contoh yang untuk sudah menikah. Misalkan suatu ketika beliaunya udah siap on fire gini ya. Kadung ngombe jamu, ndok loro, madu dan sebagainya misalkan. Mulai tekan omah bojone head. Boleh saya sampaikan di sini enggak ini? Boleh. Aman ya. Sudah libidonya sudah wes pokoknya kudu ditokke iki. Wes muntup-muntup iki. Nek rak malah jajan bahaya ya ngono. Maka perempuan istrinya ini boleh mohon maaf istimta. Ipun niku. Istimta itu ya olahraga 5 jari. Oh. Ya untuk laki-laki yang sudah menikah seperti itu, depannya O belakangnya I itu ya. Tapi dengan tangannya perempuan, dengan tangan istrinya itu halal. Dengan tangan istrinya. Tapi kalau tangannya sendiri dosa. Apalagi jomblo-jomblo ini. Ya. Awas yang di pojok-pojok itu awas. Tapi ada lagi yang bilang lebih baik seperti itu daripada jajan. Ya bener sih, tapi tetap dosa Mas, maksudnya ngono. Ya, bisa diterima ya, Ya jadi beberapa ulama pun seperti itu karena ulama juga manusia. Dan kenapa ada ibarat seperti itu? Karena keterangannya ada. Coba dibaca di kitab yang lain. Nggak cuma satu kitab itu aja. Ada memang tidak ada kecenderungan untuk menikah karena memang sudah merasa nggak butuh untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ada yang memenuhi kebutuhan biologisnya dengan seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang, jangan di Indonesia ya. Di Jepang, kebetulan saya tahun kemarin pernah 10 hari di sana ngaji di 6 kota, 2 hari itu. Berdasarkan data, orang Jepang itu semakin tahun semakin turun minat untuk menikah. Tapi di sana seks legal. Sampeyan medun ke hotel pelaku sitik harus ditawani. Ya serius kan di sana legal. Karena menurut orang Jepang menikah itu ribet. Ya dan orang Jepang kalau menikah semua uangnya yang pegang istrinya. Jadi benar-benar konsep suami itu untuk orang Jepang pas. Oh suami, semua uang adalah milik istri. Istrinya. Ya ini. Makanya sekarang ya itu digalakkan lagi di Jepang untuk segera berketurunan karena indeks pertumbuhan warga negaranya turun lagi. Nah, terus kemudian yang berikutnya kaitan child free, ya. Menikah itu tujuannya kan sakinah mawaddah warahmah.
Ya, punya anak itu salah satu tujuannya. Berarti bukan berarti saya di sini mengatakan child free itu meskipun kembali ke orangnya lagi dah. Kalau saya boleh menyarankan jangan ya Dek ya. Karena dikatakan dalam satu hadis Nabi itu nanti di akhir zaman akan sangat bergembira dengan jumlah umatnya yang banyak. Tapi orang mau akeh tok brojol. Akeh tapi sing berkualitas, sing beriman. Maka meskipun tidak ada patokan menikah harus punya anak, ya. Bahkan sing durung duwe anak pengen duwe anak, sing duwe kesempatan duwe anak ora pengen duwe anak, ini kan ya di luar nurul ya. Ya kalau memang belum siap punya anak, menurut saya jangan nikah. Simpelnya itu. Karena banyak, mohon maaf dengan segala hormat, orang yang sudah siap menikah tapi belum siap jadi orang tua. Nah, kesiapan menjadi orang tua itu penting. Maka kesehatan mental itu penting. Karena semua perempuan sejatinya kalau setelah melahirkan itu pasti mengalami baby blues. Bener nggak? Tergantung levelnya. Nah ini pintar-pintarnya bojone. Yang laki-laki agar perempuan baby bluesnya nggak over. Dia merasa ada yang berubah dari tubuhnya yang dulunya misalkan kayak bodinya kayak gitar Spanyol ya, terus belendung gitu kan, terus tiba-tiba ada yang keluar dari perutnya ternyata anaknya, terus bocah nangis kudu piye kan ra ngerti yang urung tau dadi emak, bojone urung tau dadi pak. Nah, ini kadang kalau tidak didampingi bahaya ini. Ya. Maka niatnya adalah menikah itu untuk menjalankan sunnahnya Rasul. Karena dari pun yang Nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi terlepas boleh atau tidak, saya dikembalikan ke kesepakatan kedua pasangan itu. Karena kadang ada pasangan yang pengen ndang gaspol ndang duwe anak, ono sing ditunda dhisik. Ada mungkin karena ketakutan tertentu. Bisa jadi orang-orang yang pengen child free ini ada traumatik tertentu. Misalkan dulu dia trauma mendapatkan parenting yang tidak baik dari orang tuanya, atau ada trust issue kaitan hal yang lain, atau merasa belum mampu untuk nafkahi nek ono anak lahir. Itu bukan keinginan pribadi, atau ya yang penting tadi daripada zino wis ta ning di halal gesek. Nah, ini juga alasan-alasan. Maka nikah itu sebenarnya hukumnya awalnya ada sunnah. Al aslu sunnah. Jadi menikah itu hukumnya berbeda-beda. Hukum asli sunnah, hukum aridhinya, hukum aridhi itu hukum yang bisa berubah berdasarkan kejadian. Itu ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan wajib. Seperti itu Mas ya. Jadi mungkin bisa dibaca kitabnya kaitan ulama-ulama yang memilih menjomblo dan kaitan child free. Menurut perspektif saya seperti itu. Jebut. Aduh. Yang malam nih sih, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada semua dulur Topates, baik lewat sini langsung ataupun lewat online-nya, ya kan, baik IG, YouTube dan juga TikTok. Tentunya terima kasih juga wabil khusus kepada beliau, Gus Ridkil. Gus Ridkil juga punya channel khusus, silahkan lihat di Gus Ridkil channel di IG-nya, silahkan kalian lihat. Dan juga terima kasih kepada KNK. Nah, Ada. ini beliau menyediakan banyak kopi baik Robusta maupun Arabica dari berbagai daerah di Indonesia. Silakan Mas dengan langsung ke KNK di Sampangan sana. Dan juga ada Relsa. Nah, Yang ini gula gula. bisa jadi gula dari aren dan juga dari kelapa. Dan bentuknya semut. Nah, semut lembut seperti gula pasir. Silakan Mas lihat, lebih simpel dan rasanya benar-benar natural. Itu di Relsa. Dan akhirnya ada yang terakhir di Iksa Brand. Ada Iksa Branding. Apa gue? Jadi yang apa biasanya yang punya usaha ya kan di branding. Ya, tolong. Kita tapi tuduhan laris. Ternyata ada ahlinya yaitu Iksa Brand. Iksa Branding. Kalau Gus Asif? Apa? Interior apa? Nah, interior desain. Arsitektur. Apa namanya tadi? Kuliah UIN tapi arsitek. Tapi lama ya. Euforia enten kan. arsitektur. Nggih, Saya anyar ini kok kan. modal loh. Masa penuh Oh, sulit. ya.
enten jurusan arsitektur ten Usuludin. Oh, usul jenang biasa. Anu kok asal. Nggih. Monggo bisa di follow Euphoria Interior. Euphoria. Teman-teman yang mau pesen jasa atau arsitek mau bangun rumah izin yang Iya terus. semua. Silakan ya. Nggih, Monggo monggo. sampaikan. Monggo sudah tadi. Iya. Oh, sampai. Ya pada intinya Rego bola berarti ya? oh nggih. Rego bola monggo. Monggo teman-teman yang ingin mungkin bentukan nggih. Didesainkan. Boleh Gus mengke. Nggih satu. Bayar. Lah Santri kok bayar. Oh, ya bisnis kan. Oh, mulai itu Pak. Sangat siar. Berarti nek regane ora berkah ngono. Gak yo aku. Kowe ora ngomong berkah kok sing diuwe kowe. Jare kan mau ngono santai gitu dengan pripun. Iya. Aduh ngono Mas. Viral Jadi hari. sekarang udah Iya. bukasan karena ini udah pukul 12 kurang 5. Alhamdulillah pada lihat jam, berarti semua siap untuk pulang. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kalau aku pengen tahu kan, sekedek kan. Takon kok pribadi wae, jero kene yang ngukur kok saya. Oke, aman. Ya, oke, terima kasih sekali lagi untuk Gus Rifil yang sudah menyampaikan ya petuahnya, bahkan tadi sudah dianalogikan dengan kisah-kisah Nabi yang bisa kita contoh begitu ya. Mohon izin untuk saya sampaikan terkait dengan ya ringkasan pada malam hari ini. Jodohmu tertahan di mana ya? Untuk malam ini kita nanti malam ini ya kita patokannya tadi ya pada di surat Az-Zariyah tuh Gus ayat 49. Segala sesuatu yang diciptakan itu berpasangan begitu. Dan surat An-Nur ayat 26, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Begitupun juga perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan tadi disampaikan terkait dengan laki-laki ya. Laki-laki ketika melihat perempuan dengan nafsu itu dosanya satu. Dan perempuan ketika melihat laki-laki dengan nafsu itu dosanya pun satu. Namun ketika laki-laki melihat laki-laki dengan nafsu itu bisa dosanya hingga 7, betul nggih Gus? Begitupun sebaliknya 17 atau 70. Betul. Nikah itu bangetan ya, betul. Nikah itu membuat mata kita tertunduk ya. Artinya menjaga pandangan. Orang-orang akan mengeluarkan frekuensi yang baik pada pasangannya. Jadi kalau memang belum siap untuk menikah, maka persiapkan lebih dahulu, ya. Dan nikah itu bukan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan ke depannya itu seperti apa dan sebagainya. Namun menikah itu merupakan salah satu dari kodok dan kodarnya Gusti Allah, ya. Maka nikahilah perempuan karena 4 perkara. Yang pertama harta, yang kedua agama, wajah, lalu garis turunan atau nasab, betul. Dan jodoh itu bisa jadi cerminan, pelengkap, atau banding berbalik dari sikap kita. Dan bukan karena kamu belum siap untuk menikah, tapi justru buat menjadi belum kesiapan itu menjadi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Dan masa-masa akan siap untuk terus menikah pada zaman Nabi, yang pertama diperlihatkan wajah dan telapak tangan, lalu nador, hitbah, ta'aruf dan sebagainya. Kaitan dengan jodoh, rezeki dan mati, kita tidak bisa menentukan, hanya Allah yang bisa menentukan, dan juga atas kehendak Allah. Maka kita perlu menyiapkan versi terbaik diri sendiri. Dan karir terbaik perempuan berada dalam rumah. Namun dengan catatan, jika perempuan ingin mandiri untuk kebermanfaatan, maka tidak akan menjadi sifat yang mutlak. Dan sepatu-patunya perempuan kepada laki-laki itu tidak menjadi kepatuhan yang mutlak juga. Perempuan yang baik adalah perempuan yang tidak memberatkan dengan mahar yang tinggi. Dan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memberikan mahar yang tinggi. Dan mas kawin itu hak perempuan, bukan hak mertua. Lalu di sini catatkan, menikah itu tujuannya untuk sakinah, mawadah, warohmah, termasuk mempunyai anak. Namun bukan berarti hanya memperhatikan kuantitas, tapi juga kualitas dari anaknya. Maka niatlah menikah itu untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Sekian ringkasan yang mungkin bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dapat kesalahan ya, kurangan dan sebagainya. Mohon maaf.
Terima kasih sekali lagi untuk Gus Rifki yang sudah berkenan ya memberikan petuah-petuahnya pada jombloan-jomblowati di sini. Ora, wis dituju. Iya, wis sedaya ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun ya atas segala waktunya dan semuanya untuk yang diberikan pada kita semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Nggih. Mbak Bu. Pripun? Tambahan sedikit. Nggih. Ada kata-kata ya. Iya, Pripun? Ya, monggo. Kalau boleh, saya ini kan single dan kayaknya perempuan-perempuan yang datang ini juga kebanyakan single. Masa sih? Iya, kan udah ngobrol-ngobrol sedikit. Oh tadi. ya, terus ini. Maksudnya gitu. Ya kalau ini ya Mbak, tadi juga Mbak Anissa ya. Daripada ibaratnya bingung jodoh kita siapa, kalau katanya Gus Rifkil tadi kan laki-laki menang milih, perempuan menang nolak ya. Daripada bingung siapa jodoh kita gitu ya. Siapkanlah saja taman yang cantik, taman yang bagus. Biar ada kupu-kupu yang hinggap. Setidaknya kalau tidak ada kupu-kupu yang hinggap, kita punya taman yang cantik. Wih, teman. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini kayaknya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari ini kayaknya. Enggak, 5 menit yang lalu. Karena relate gitu ya. Suatu kalau ini sama juga riwayat ini. Di sini riwayat. Oh, Aduh. The power of kepepet kan. the power of kepepet. Dulu Iya. setiap kebenaran pasangan adalah sebuah kompromi yang wajib kita sepakati. Apapun itu. Jenengan, saya, atau siapapun. Nanti kalau sudah berumah tangga, makna itu akan secara tepat hingga di bibir kita. Iya, wes. Cukup. Gak usah bertele-tele. Maka nikmat itu akhirnya datang. Maka malam hari ini dulurku kakangku Mbak Yuku sinten mawon yang hadir di sini walaupun lewat online. Kita langitkan bareng agar jodoh-jodoh kita tidak hanya di dunia. Sirohnya sampai surganya ilahi. Pada wong lanang sok nang surga jadi diganti bidadari luwe. Rak yo kosok bojoku. Tentu tidak. Pasti ada alasan lain kok Allah memberikan itu. Monggo kita doa agar Ramadan ini dengan saya keluarga kita tuntas dalam menjalankan tidak hanya puasanya tok, tapi makna-makna itu bisa kita lewati dengan penuh kesukacitaan. Dan dari dulu Gus sinten kemawon ingkang bigrah yang kami sadar bukan Ivan, alhamdulillah siap datang beliau sehat kembali, dan juga Kang Reza dan juga Kang Haris, monggo kita doakan. Dan sinten kemawon dan Indonesia Gus yang ramai di ceblung tentang berita ABCDE dan banyak bencana di Indonesia yang kok ngedirisi. Apakah ini tanda alam sudah enak keadaan manusianya atau sebaliknya? Kita lanjutkan bareng, kita hening sebentar. Ini bulan puasa, bismillah. Allah meridhai apa yang kita niatkan. Bagus. Izin menambahkan sebelum doa tadi, kalau jadi jangan khawatir buat perempuan-perempuan nanti kalau di surga, meskipun suaminya dapat berbagai bidadari. Saya masih ingat doi pun kiai saya Al-Mahfurlah Simbah Maimun Zubair tadi dawuh gini. Jadi secantik apapun bidadari di surga, nanti akan lebih cantik istri kita yang ada di dunia ketika nanti di akhirat. Karena diumpamakan bidadari itu cuma sebagai snack dan main course-nya adalah istri kita sendiri. Jadi jangan khawatir, Anda tidak akan kalah sama bidadari di surga, jangan insecure, jangan tetap number one fit dini wa dunia atal akhirah. Ya, kita berdoa bersama-sama. Nanti saya akan memberi space kepada panjenengan karena yang lebih tahu hajat jenengan tentunya jenengan sendiri, bukan saya. Ya, ala hadiniya as-solih alim qasidina al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala
ain hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yuafi mazidah ya rabbana kama yanbaghi jikal azim mustaqim Allahumma salli jumlah afat wal afat hajati fil hajat badal mamat Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka iman nafi'a fid dunya wad dunya wal akhirah Allahumma ij'al ya Allah man hadira fi hadhil majlis min ahli ilmi min ahli khair wa min ahli kalimati la ilaha illallah min ahli dakhulil jannah Allahumma ij'al ya Allah idrusi abadatan thayyibatan rabbun ghafur Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halan wasi'an wa tijaratan tabur Allahumma nas'aluka ya Allah zawjan jamilan wa zawjatan jamilatan Allahumma ya Allah ikdi hajatina man hadira fi hadhil majlis. Silahkan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Rabbana dzalamna anfusana wa taghfir lana tarhamna nabuna wasirin rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa tadammi lisani yafqahu qawli Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.